Halo teman-teman, kembali lagi bersama denganku, Rizky. Di video kali ini, aku akan memaparkan resume mengenai pajak dalam perusahaan. Jadi, langsung aja ya. Pertanyaan mendasar. Ada 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, bagaimana mencatat? Kedua, dari mana pos-pos pajak dalam laporan keuangan diperoleh? Yang ketiga, bagaimana pengungkapan? Pajak dalam laporan keuangan. Di aktiva, di kewajiban, di beban pajak, di arus kas. Tujuan mempelajari perpajakan ada 3. Yang pertama, dapat menjelaskan dan menerapkan ketentuan perpajakan. Yang kedua, dapat menyelesaikan administrasi perpajakan suatu entitas. Dan yang ketiga, dapat menyajikan dan mengungkapkan informasi perpajakan dalam laporan keuangan. Kemudian, orientasi pekerjaan. Ada 4. Yang pertama, bagian perpajakan dalam perusahaan. Kedua, bagian akuntansi. Ketiga, bagian auditor. Keempat, bagian konsultan pajak. Pajak untuk individu. Ada 4 poin penting. Yang pertama, pajak atas penghasilan perusahaan. Ada yang dipotong oleh pihak lain dan ada juga yang dibayar langsung oleh perusahaan. Poin kedua, kewajiban memotong pajak pihak lain atau withholding tax. Poin ketiga, pajak atas transaksi atau biasa disebut PPN, pajak pertambahan nilai. Poin keempat, pajak lainnya. Pajak dalam perusahaan ada 3 poin penting. Yang pertama, pajak atas penghasilan perusahaan. Kedua, kewajiban memotong pajak pihak lain atau withholding tax. Dan poin ketiga, pajak lainnya. Kita masuk ke PPh 22. PPh 22 memuat yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut PPh sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dan yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut PPh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor. Pajak penghasilan. Ada 3 poin. Yang pertama, pajak atas penghasilan perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga. Ada PPh 22 dan PPh 23. Poin kedua, pajak penghasilan yang diangsur oleh perusahaan. PPh 25 atau biasa juga disebut angsuran pajak. Poin ketiga, pajak atas penghasilan perusahaan yang diperhitungkan setiap akhir tahun pajak. Atau PPh 29, biasa juga disebut utang pajak. Pajak yang telah dipotong pihak lain. Peraturan pajak mengharuskan pihak pembayar untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima, yaitu PPh 23. PPh 23 memuat penghasilan sewa, royalti, dan jasa, bunga, dan dividen. Pajak yang dipotong dapat bersifat final dan tidak final. Pajak final tidak dimasukkan dalam kredit pajak, dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT atau surat pemberitahuan pajak. Pajak tidak final dimasukkan dalam kredit pajak, dan penghasilan tersebut dimasukkan di dalam SPT. PPh 22 barang tertentu memuat wajib pajak badan tertentu untuk memungut PPh dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah seperti kapal pesiar. Selanjutnya ada PPh 23. PPh 23 ada yang final dan juga ada yang tidak final. PPh 23 tidak final memuat royalti, sewa selain tanah dan bangunan, jasa, dan dividen. PPh 23 final memuat bunga, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Kemudian ada PPh 25 atau biasa disebut angsuran pajak. Perusahaan harus mengangsur pajak setiap bulan. Ada PPh 24. PPh 24 memuat kredit pajak wajib pajak di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak yang dimiliki wajib pajak di negara mereka sendiri. Penjelasan mengenai pajak perusahaan. Pajak perusahaan secara keseluruhan akan dihitung pada akhir tahun. Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan kena pajak dikali tarif pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak, kemudian dikoreksi. Terakhir, koreksi dan rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan, karena ada perbedaan aturan antara akuntansi dan perpajakan
dalam mengukur pendapatan dan beban. Lanjut ke PPh 29 yang merupakan utang jika kurang bayar dan merupakan pajak dibayar di muka jika lebih bayar. Penjelasan mengenai pajak penghasilan. Pajak terutang dalam 1 tahun atau bisa disebut juga beban pajak ini dihitung dari penghasilan kena pajak dikali tarif. Pajak terutang dalam 1 tahun pajak dikurangi dengan pajak dibayar di muka menghasilkan pajak kurang bayar PPh 29. PPh 29 merupakan utang PPh yang muncul di neraca pada akhir tahun pelaporan. Jurnal yang dibutuhkan yaitu beban pajak di debit, kemudian ada pajak dibayar di muka seperti PPh 22, PPh 23, PPh 25, kemudian ada juga utang PPh 29 di kredit. Kita move on ke pajak penghasilan pihak ketiga. Ada PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan ada juga PPh pasal 4 ayat 2 yang memuat bunga tabungan serta deposito. Penjelasan mengenai pajak penghasilan pihak ketiga, yang pertama, pajak yang dipotong bukan pajak perusahaan, melainkan pajak pihak ketiga. Kedua, pihak ketiga dapat mengkreditkan pajak yang dipotong jika pajak tersebut tidak final. Yang ketiga, pencatatan yang dibuat saat memotong pajak, ada beban gaji di debit, di kredit ada utang PPh 21, dan ada juga kas. Yang keempat, perusahaan harus menyetorkan dan melaporkan pajak yang dipotong. Masuk ke PPh 21 yang memuat tentang gaji karyawan. Kemudian ada PPN, pajak pertambahan nilai. Dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Pajak pertambahan nilai akan ditambahkan dari harga jual. Di PPN ada 2, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. Lanjut ke PPN BM atau pajak pertambahan nilai barang mewah, di mana dikenakan hanya 1 kali pada produsen barang mewah dan importir barang mewah. PPN BM tergolong juga pajak final, jadi tidak boleh dikreditkan. PPN BM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan produsen ataupun importir. Selain pajak yang disebutkan tadi, ada juga nih pajak lain seperti PBB, pajak bumi dan bangunan, ada juga BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta ada juga pajak reklame atau biasa juga dibilang pajak daerah. Bagaimana cara menyajikan pajak pihak ketiga? Pertama, tidak mempengaruhi laba rugi perusahaan. Kedua, pajak yang belum dibayar di akhir periode kita sebut utang PPh. Ketiga, beban yang tidak dipotong pajaknya berakibat beban tersebut tidak dapat sebagai pengurang penghasilan atau sebagai kredit pajak. Nah, ada ketetapan, keberatan, dan banding. Jika kamu tidak puas dengan surat ketetapan pajak, kamu dapat mengajukan keberatan. Jika hasil keberatan tidak memuaskan, kamu juga bisa mengajukan banding. Apa sih perbedaan PPh final dan tidak final? Ada 3 poin. Yang pertama, PPh final, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT tahunan PPh badan, sedangkan PPh tidak final dapat digabungkan. Kedua, PPh final biaya-biaya yang berhubungan dengan memelihara, menagih, tidak dapat dikurangi. Tapi kalau pada PPh tidak final dapat dikurangkan. Serta yang ketiga, bukti potong pada PPh final tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak, sedangkan tidak final bisa. Berikut ada objek PPh final dan objek PPh tidak final. Apa sih perbedaan potong dan pungut? Ada 3 perbedaan yang nampak, yaitu di makna, pihak pemotong atau pemungut, serta jenis pajak. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Ditunggu ya video dari aku berikutnya. Bye-bye.